Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sedaya, kita memuji dumateng Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas karunia nikmat yang luar biasa. Niki malam siji suruh apa malam Muharram? Ya. Malam tahun baru. Malah ora ngerti jebule malam tahun baru nggih. Malam tahun baru. Malam 1 Suro. Malam 1 Muharram. 1 Muharram tahun baru Hijriah. 1 Suro tahun baru Jawa. Nek Suro niku Jawa, kalau Muharram Islam. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana kepercayaan di masyarakat itu adanya 1 Suro itu sebagai hari yang keramat, sakral, atau bahkan mendatangkan kesialan. Nah, keyakinan seperti ini bukan dari ajaran agama Islam. Nah, melainkan itu merupakan perpaduan antara tradisi Jawa. Jawa pun itu Jawa kuno, bukan Jawa modern. Jawa kuno dengan pengaruh agama Islam yang berkembang di Jawa. 1 Suro itu kalau kita lihat asal usulnya itu sebenarnya nama Jawa untuk 1 Muharram, yaitu awal tahun dalam kalender Hijriah. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Agung, kalender Jawa itu diselaraskan dengan Hijriah. Itu sekitar tahun 1633 Masehi. Nama-nama dalam bulan Hijriah itu kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Jawa sehingga Muharram itu menjadi Suro. Nah, kok bisa Suro? Karena pada bulan Muharram itu ada hari Asyura. Nah, maka disebut Suro. Seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu umat Islam diwajibkan berpuasa. Maka orang Jawa mengatakan bulan Ramadan itu sasi poso. Nah, demikian adaptasi. Nah, mengapa hal itu kemudian dianggap keramat? Nah, sebelum Islam itu datang, masyarakat Jawa itu telah memiliki keyakinan atau kepercayaan. Bahkan sebelum Hindu-Buddha. Jadi masyarakat Jawa kuno itu sebagaimana masyarakat-masyarakat pada masa-masa dahulu, kepercayaan animisme, dinamisme. Nah, kemudian datanglah Hindu, Buddha, dan kemudian berbagai tradisi lokal yang menganggap bahwa waktu-waktu tertentu itu memiliki kekuatan gaib dan merupakan kesakralan yang khusus. Sebenarnya bukan hanya pada masyarakat Jawa, masyarakat Cina itu juga punya, bahkan masyarakat Arab jahiliyah juga punya. Hampir tiap-tiap bangsa itu karena ini budaya dalam animisme, dinamisme, dan sangat berkaitan dengan masalah dengan alam semesta, maka orang kemudian mengaitkan apa yang terjadi di bumi ini sangat dipengaruhi oleh unsur kosmik, unsur waktu, bahkan tempat, arah angin, dan sebagainya. Nah, jadi ketika kalender Islam dan Jawa ini dibentuk
Artinya kalender Jawa itu sudah ada, yaitu dengan Saka. Kemudian ketika ada pengaruh Islam, nah ini kemudian terbentuk ini kalender Jawa yang beragama Islam. Nah, sebagian keyakinan lama itu tetap bertahan dan kemudian melekat pada malam 1 Suro. Nah, akibatnya apa? Muncul masyarakat pada waktu itu pun juga berimprovisasi. Nah, kalau misalnya saat ini ada tahun baru Masehi 1 Januari, daripada hura-hura, foya-foya, mbok yuk mengadakan pengajian, mengadakan zikir bersama. Nah, orang-orang Jawa itu juga begitu. Jadi pada saat tahun baru yang itu disebut dengan 1 Suro, maka digunakan untuk tirakat, ya, atau laku prihatin. Kita lihat adanya keramat. Keramat itu juga dari istilah Islam karomah. Tirakat itu juga dari istilah Islam torikot. Nah, jadi budaya-budaya ini menyatu. Dan kemudian selain tirakat, laku prihatin, itu karena kebudayaan Jawa itu lebih kepada sinkretisme. Sinkretisme itu perpaduan berbagai macam ajaran. Jadi ada semedi. Nah, kita tahu antara Hindu dengan Buddha itu ajaran yang berbeda. Tapi di kerajaan-kerajaan Jawa itu antara Hindu dengan Buddha itu hidup rukun, dan saking rukunnya juga malah juga bersatu campur. Jadi ada candi Hindu, candi Buddha, bahkan yang campuran. Nah, ketika berganti menjadi Islam, dan sekarang ini ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi budaya meramu pada masyarakat Jawa itu sudah ada sejak dulu, sinkretisme. Supaya apa? Supaya ini menjadi satu kerukunan dan simbol persatuan. Orang Jawa itu kan pengennya harmonis. Orang Jawa itu pengennya tidak mau ada bentrokan, tidak mau ada pertengkaran. Nah, maka filosofi di dalam Jawa itu ya kita bisa ngomong, dan juga bagaimana jangan sampai terjadi pertikaian. Sampai senjata saja, tiap orang bawa senjata, tapi senjatanya tidak diperlihatkan, ada di sebelah belakang. Artinya kita mengedepankan akhlak, ya, perilaku, bukan pertengkaran. Ya kalau memang itu terjadi ya terjadi, tapi itu belakangan. Nah, maksudnya begitu. Nah, tradisi-tradisi yang muncul itu selain tirakat, laku prihatin, semedi atau doa sepanjang malam, kemudian kirap pusaka, karena pusaka juga perlu ditampilkan, jamas pusaka, dan karena acara-acara semacam itu, maka kemudian ada larangan untuk mengadakan pesta pernikahan. Lah wong kita ini baru tirakat kok, baru laku prihatin. Ini kita ini sedang mawas diri. Nah, begitu. Kalau ada pernikahan, maka acara ritual itu seperti malah jadi rame-rame, kan begitu. Artinya itu jangan dilakukan pada malam Suro atau tanggal 1 Suro. Nah, ini menjadi suatu keyakinan bahwa kalau 1 Suro itu tidak boleh mengadakan pernikahan, tidak boleh mengadakan rame-rame, karena masanya adalah masa untuk mawas diri. Yang kalau kita dalam ajaran kita muhasabah begitu. Nah, kalau acara secara global ya refleksi, kaleidoskop dan macam-macam. Nah, keyakinan bahwa bulan Suro itu kemudian akan memunculkan musibah atau kesialan apabila arahan-arahan itu dilanggar. Karena semestinya malam tahun baru, pada tahun baru mestinya semua orang mawas diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, nah, seperti itu. Nah, maka ketika pesan ini tidak tersampaikan secara utuh, padahal masyarakat Jawa itu senang dengan simbol-simbol, maka kemudian terjadi distorsi informasi, sehingga di dalam masyarakat kemudian meyakini bahwa
kalau satu suro itu tidak boleh mengadakan kegiatan apapun. Dan ketika mengadakan kegiatan itu menjadi satu kesialan. Kesialannya kenapa? Karena melanggar aturan. Nah, bisa kita lihat juga dalam keyakinan Hindu Bali. Nah, keyakinan Hindu Bali malam tahun barunya adalah dengan nyepi. Nah, kenapa nyepi? Ya karena nyepi itu ya supaya manusia mau merenung lah. Ini pergantian tahun, manusia mau merenung. Nah, jadi ketika kita saat ini mulai mengetahui bahwa itu maksud atau tujuan dari sikap bagaimana menghadapi tahun baru. Masing-masing orang, masing-masing budaya itu memiliki sikap sendiri-sendiri. Lalu bagaimana pandangan Islam? Nah, di dalam Islam bulan Muharram itu malah termasuk bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu dari 4 bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan. Nah, namun tidak ada dalil yang menyatakan bahwa satu Muharram atau bulan Muharram itu bulan yang sial. Justru kalau dalam pandangan Islam itu malah bulan Muharram itu bulan yang mulia, bukan membawa kesialan. Apalagi ada larangan menikah atau mengadakan hajatan. Karena ini pandangan dari agama Islam. Nabi Muhammad SAW justru menganjurkan supaya memperbanyak amal soleh pada bulan Muharram. Ya tentu saja termasuk amal soleh, ya menikah itu juga amal soleh. Jadi menikah itu tidak menghalangi untuk introspeksi, menikah itu tidak menghalangi mawas diri, tidak menghalangi muhasabah. Menikah itu ya kehidupan, bagian dari kehidupan yang biasa. Nah, pada bulan Muharram ada puasa Asyura, ya pada tanggal 10 Muharram. Jadi kalau kita pahami bahwa satu suro itu sebenarnya sama dengan satu Muharram dalam kalender Jawa. Nah, kemudian adanya kesakralan pada satu suro itu dalam budaya Jawa berasal dari perpaduan tradisi Jawa kuno dan perkembangan budaya dari keraton yang merupakan pusat kebudayaan dan juga ajaran Islam. Yang di dalam Islam itu juga ada tasawuf, ada suluk dan sebagainya, laku prihatin dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keyakinan bahwa satu suro itu mendatangkan kesialan atau menolak rezeki atau tidak boleh menikah, itu tidak memiliki dasar di dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Justru dalam Islam Muharram adalah bulan yang mulia untuk memperbanyak ibadah, bukan kesialan. Karena itu, bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim? Ya boleh saja menghargai adanya tradisi budaya, tetapi yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau misalnya pada satu suro atau satu Muharram itu kita diperintahkan untuk tirakat, ya laku prihatin, ya mawas diri atau muhasabah, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau memiliki keyakinan bahwa satu suro itu hari sial, nah ini yang tidak boleh. Nah, jadi kita yang kemudian harus bersikap lebih dewasa. Nah, kemudian bagaimana kita bersikap? Ya, sikap kita menunjukkan diri kita sebagai seorang Muslim bahwa kesialan itu tidak ada. Kita bisa melihat, ya, bagaimana masyarakat Jawa itu masih sangat dipengaruhi oleh tradisi Jawa kuno, ya, terutama di daerah-daerah pegunungan. Nah, seperti misalnya kalau di tempat kita, ya daerah lereng Merbabu, kemudian di Menoreh, ya itu perbatasan dengan Kulon Progo, kemudian daerah Purworejo, ya daerah Grabar, ya daerah-daerah gunung. Ya ini bukan soal gunung atau kota, bukan, tapi karena kalau orang gunung itu kan interaksi dengan masyarakat luas itu kan juga terbatas. Jadi masih memiliki keyakinan-keyakinan. Nah,
Saya bahkan memiliki teman daerah Grabak, perbatasan ya perbatasan dengan Temanggung, jadi namanya daerah Kalitelon ya, bukan Walitelon tapi Kalitelon. Jadi sebelah utaranya itu Bedono, kemudian sebelah sini itu Grabak, kemudian yang sini Pingit Bring Surat. Nah, daerah sekitar situ masih banyak orang-orang yang beragama Hindu atau Buddha. Nah, saya pernah punya teman di sana, saya ajak sholat. Itu, wah aku ora sholat. Oh ngapa ora sholat? Lah aku juga Islam kok. Oh, saya pikir bukan orang Islam itu, saya pikir orang Katolik atau orang Kristen. Ternyata orang Buddha. Ketika saya berkunjung ke rumahnya, dia Buddha, tapi di rumahnya itu banyak wayang. Nah, wayang itu hidup apa Buddha? Jadi tokoh-tokohnya tokoh-tokoh di Ramayana. Nah, demikian pula daerah Kaloran. Ya, daerah Kaloran, daerah Bedono itu masih banyak ya. Sampai Cina, ya, etnis Cina. Tapi Cinanya sudah Cina ireng. bukan Cina seperti pecinan di sini. Ya, matanya masih sipit ya, karena mereka juga memang betul-betul masih keturunan yang memang Cina gitu. Nah, tapi yo wong Cina ilang Cinane. Jadi sudah nggak bisa berbahasa Cina, bahasanya ya bahasa Jawa. Jawane ya jeneng nganggo Jawa medhok banget. Nah, itu juga ketika terapi ke tempat saya juga begitu. Ngepasi waktu zuhur, saya tak sholat dulu, apa mau bareng yuk ke masjid. Yun ngapunten, kula mboten sholat. Loh, napa? Kula niku Buddha. Nah, jadi di daerah-daerah pegunungan, pelosok itu masih banyak. Dan ketika mereka masuk Islam, itu juga masih dengan istilah pepunden, masih dengan istilah Sang Hyang Widi, masih ada Gusti Pangeran. Nah, ciri-ciri terjemahan yang seperti itu mereka orang-orang Kejawen. Jadi orang-orang Kejawen itu orang Jawa yang memeluk agama Islam, tapi juga masih menggunakan tradisi-tradisi. Seperti misalnya orang sesaji, kemudian pakai sesajinya dengan ingkung. Nah, itu mereka nggak mau kalau dikatakan sesaji, nggak mau. Nggak mau, apalagi dikatakan kamu musyrik, nggak mau. Ya. Jadi ya memang dia melakukan ini cara dia berdoa. Nah, tapi mereka juga masih mengakui ya agamanya ya Islam, sholat juga, terus mengakui Nabi Muhammad. Gitu. Ya memang ada di antara orang-orang Kejawen itu yang tidak sholat. Kalau soal tidak sholat, orang yang ngaku Islam saja nggak sholat juga banyak. Rasa muni Kejawen, yang muni Islam, yang sholat gitu. Banyak. Nah, tapi kalau Kejawen ini memang ada yang memang mereka itu dari penghayat kepercayaan itu ada sendiri. Penghayat kepercayaan itu ada sendiri. Ya seperti Pangestu, kemudian Dano Gandul, Gatoloco. Nah, itu keyakinan mereka. Dan mereka memang tidak sholat, ya tidak sholat. Nah, tapi kalau orang-orang yang sudah modern, sudah tersentuh dengan pendidikan, tersentuh oleh dakwah, meskipun mereka itu meyakini dengan ajaran-ajaran tradisi mereka juga sudah mulai sholat, juga mengakui Nabi Muhammad dan juga ya ajaran-ajaran Islam meskipun masih sangat minim. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terdapat beberapa keyakinan ya, seperti misalnya hari baik, kemudian hari buruk, waktu yang keramat, ya, nogodino itu waktu sial itu masih ada. Waktu yang dianggap mempengaruhi kehidupan kita, bahkan nama itu juga begitu. Dan di masyarakat modern pun kadang kita itu ikut-ikutan. Seperti misalnya pernikahan. Pernikahan itu pada hari-hari tertentu, tanggal tertentu. Dan biasanya itu dikarenakan pada nama pengantin dan juga dino neton. Ya, neton. Nah, ini memakai aksara Jawa.
memakai aksara Jawa. Nah kalau misalnya Budi ya berarti nah gitu. Nah kalau misalnya pakai Hono, Coroko, Doto, Solo, dan masing-masing huruf itu punya karakter dan punya bilangan. Beberapa contoh di masyarakat tentang kepercayaan ini tadi yang sudah kita sampaikan adalah bulan Suro tadi, yaitu bulan yang pada awalnya bulan Suro itu bulan Muharram yang sakral, tapi kemudian bergeser menjadi satu larangan untuk menikah dan suatu anggapan bahwa di hari itu atau di bulan itu menjadi sial. Maka jangan menikah, jangan pindah rumah, hajatan dan sebagainya, karena adanya kesialan-kesialan. Nah sebaliknya di bulan ini dianjurkan untuk tirakat, untuk berdoa dan ritual-ritual tertentu. Kemudian yang kedua perhitungan weton. Nah seperti dalam hari-hari itu kan ada Ahad nih. Jawa itu tetap memakai Ahad, bukan Minggu. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu bilangan hari-hari di Jawa itu pakai hari itu. Nggak pakai minggu. Minggu itu kan sekarang ini. Jadi Islam dengan Jawa sama. Biasanya ini untuk kecocokan jodoh, menentukan hari pernikahan, pindah rumah, bahkan memulai suatu usaha. Nah, orang Jawa itu senang juga ngento-ngento, ya godak-gatik, gathuk. Dilalai kok gathuk. Jadi seperti hari Selasa, ini kok ngepasi nih. Selasa besok 1 Muharram atau 1 Suro itu Selasa. Selasa itu selotor nelongso. Jadi jangan coba-coba buka usaha pada besok 1 Suro dilalai pas hari Selasa. Itu nanti usahanya selo berarti sepi. Nelongso berarti menderita. Tapi kalau kita punya keyakinan seperti itu, justru itu suatu kesyirikan. Hanya perlu malah kalau kita ingin melawan, sesok buka usaha. Nek nganti sial yo terus diperjuangkan kalau nganti sial. Jadi bagaimana cara kita mensikapi adanya kesialan itu, ya kita lawan, kita tunjukkan. Nah, misalnya hari Suro itu tidak boleh bepergian. Kalau perlu ya jamaah Al-Mustaqim ini 1 Suro piknik. Jadi tahun ini aman, nggak apa-apa. Ya, besok mengadakan lagi, nggak apa-apa lagi. Ya, memang mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nah, kemudian malam Jumat Kliwon. Nah, malam Jumat Kliwon itu juga ya wingit, medeni. Pokoknya malam Jumat Kliwon itu nek metu-metu rawani. Opone nang desa. Malam Jumat Kliwon. Ya justru di malam Jumat Kliwon ini perlu ada ke acara malam. Ya untuk menolak ya. Malam ini sebenarnya dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi. Tetapi karena memiliki nilai spiritual yang tinggi, ini kan digunakan untuk ziarah, digunakan untuk ritual tertentu. Nah, ini kemudian orang menganggap bahwa karena ini hari spesial maka jangan digunakan untuk yang lain. Nah, maka itu muncul anggapan bahwa itu sesuatu yang keramat. Nah, maka dari itu kita sekali lagi bahwa kita harus melawan keadaan-keadaan seperti itu. Dan kita perlu memberikan kepada masyarakat pengetahuan yang baik bahwa di dalam agama Islam yang ini akan kita jadikan sebagai pedoman kita di masa masyarakat, yaitu dengan apa? Memberikan opini yang benar bahwa yang namanya kesialan itu tidak ada. Di dalam Islam seorang muslim itu diajarkan untuk tidak meyakini adanya kesialan. Hari sial, angka sial, bulan sial, atau benda-benda tertentu membawa kesialan itu enggak ada. Namun kalau seseorang itu merasa khawatir, merasa takut, melihat sesuatu, kemudian menganggap itu sebagai suatu pertanda yang buruk. Ya, misalnya kita mau jalan, mau pergi, kok dilalai petukan ulo, mau terus kembali nih.
Ya kalau zaman dulu petukan ulo wong liwat kebon kan gitu. Nah, kalau zaman sekarang ulo nih ulo cilik-cilik kok zaman sekarang. Orang medeni. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan satu doa. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Nah, ya Allah, Allahumma ya Allah, la khaira illa khairuka. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu darimu. Wa la tayra illa tayruka. Dan juga tidak ada kesialan. Entah itu sebagai satu tanda-tanda begini, oh begini nanti akan begini. Enggak ada yang sial itu enggak ada. Illa tayruka. Kecuali ya kalau memang ada kesialan itu ya itu karena adanya ketentuan darimu. Wala ilaha ghairuka. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Jadi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya soal kebaikan atau keburukan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang itu bersekutu kemudian menghalang-halangi kita. Tapi kalau memang sudah rezekinya kita, ya akan sampai. Tapi kalau itu bukan rezekinya kita, biarpun orang itu tolong-menolong memberikan manfaat kepada kita, ya tentu saja nggak akan sampai. Ini keyakinan kita bahwasanya suatu kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya keburukan itu pun juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diajarkan ketika keluar dari rumah ya atau memulai suatu urusan, maka kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kalimat ini kalimat yang sempurna. Bahkan setan itu pun takut. Dan iblis akan mengatakan bahwasanya ya dia dengan bala tentaranya itu nggak akan bisa menggoda orang yang telah mengucapkan doa ini karena sudah diberi kecukupan oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengucapkan bismillah, suatu urusan itu menjadi dalam kendalinya Allah untuk campur tangan karena kita memasrahkan urusan kita kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi segala urusan kita itu dalam campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bertawakal kepada Allah. Sama seperti permohonan kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'an. Ya Hayyu wahai Allah zat yang maha hidup, ya Qayyum wahai zat yang maha sendirian mengurusi makhluknya, bi rahmatika astaghis. Dengan rahmatmu berilah aku ini pertolongan. Aslihli sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata'an. Dan janganlah engkau tinggalkan diriku mengurusi diriku sendiri. Engkau tinggalkan meskipun hanya sekejap mata. Nah, ini ketawakalan kita kepada Allah yang luar biasa. Menyerahkan urusan kepada Allah dan kita tidak sok tahu, tidak sok mampu. Sehingga kita betul-betul memasrahkan kepada Allah. Kalaupun terjadi kegagalan, terjadi bencana, ya itu kita yakin bahwa itu atas izinnya Allah. Apa maksud Allah memberikan kegagalan atau bencana kepada kita? Barangkali apa yang akan kita tempuh itu perlu rintangan, tantangan, dan hambatan yang besar sekali. Mungkin sejak dari awal Allah memberikan ujian kepada kita supaya kita mengenal tipe-tipe orang. Manusia itu macam-macam. Ternyata dari cara berbicara seseorang itu bisa terdeteksi sebenarnya ada maksud apa. Nah, di dalam gaya bahasa, di dalam pemilihan kata-kata, bahkan pandangan mata ketika berbicara,
Apakah dia memperhatikan lawan bicara atau tidak, tekanan intonasinya, itu ternyata mempunyai pengaruh juga. Nah, bagaimana mungkin dia akan berhadapan dengan berbagai macam orang dengan tipe dan karakter yang bermacam-macam. Nah, bisa jadi hal seperti itu Allah ajarkan kepada dia sehingga mengalami penipuan, mengalami pemboikotan, mengalami hal yang tidak menyenangkan. Dan itu masih dalam langkah kecil, belum langkah besar. Bisa jadi. Maka kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Lalu bagaimana sikap yang dianjurkan? Nah, tentu kita juga bersentuhan dengan masyarakat tradisional seperti ini. Dan di masyarakat juga banyak sekali sikap-sikap yang harus kita bersikap secara bijaksana supaya bisa mengubah opini yang tidak baik menjadi opini yang baik. Nah, ini bagian dari dakwah. Dan dakwah itu penuh dengan hikmah juga. Nah, karena apa? Setiap orang itu satu hal yang pokok. Semua orang tidak mau disalahkan. Bukan cuma saya, bukan cuma kita. Semua orang lain pun nggak mau disalahkan. Nah, bahkan ketika seseorang itu melakukan kesalahan, dia akan selalu punya alasan. Nah, bagaimana kita mengajari mereka? Kalau kita melihat bagaimana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Nabi juga ada kelompok masyarakat yang disebut masyarakat Badui. Masyarakat Badui itu masyarakat arah pegunungan yang jarang bersentuhan, berinteraksi dengan masyarakat perkotaan. Kalau masyarakat perkotaan, dia akan berhubungan, berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, bahkan dari jarak yang jauh. Seperti negeri-negeri misalnya dari negeri Syam, negeri Yaman, dan juga penduduk-penduduk di daerah-daerah sekitar. Tapi kalau orang itu orang Arab pegunungan ya seming kutuk nangkun. Di masyarakat kita pun juga seperti itu. Ada satu daerah itu nggak maju-maju. Kenapa? Karena orangnya nggak keluar, jarang yang kerja di luar. Kerjanya kerja di sawah, kerja di ladang, nikahnya sama tetangga. Wis pokoke wis sak kuntelan segitu terus wis dulur, kae biasane kae ketemu. Oh jebul sak RT wis dulur kabeh. Mungkin sak kampung itu ya nek kan yo. Ya tahunya ya cuma situ. Nggak pernah keluar Mas. Tapi kampung itu berubah ketika menikah dengan orang luar. Ada orang luar yang masuk ke situ, akan membawa budaya, membawa sikap kerja, memberikan wawasan. Oh nek nang desaku ngene, oh nek nggonku ngene. Nah, terus jadi ada interaksi. Nah, ketika ini kita membutuhkan komunikasi yang memang betul-betul spesial. Jadi kita berkomunikasi dengan mereka itu kan dengan gaya bahasa mereka, dengan pengetahuan mereka, sehingga pesan itu sampai. Yang pertama tentu saja kita harus tetap bertawakal kepada Allah, membentengi diri kita terhadap adanya kesialan-kesialan seperti itu. Bisa jadi memang kita itu pernah mengalami sial dan ngepasi pada waktu yang memang dianggap sial. Ini bisa jadi guncangan iman loh bagi kita. Saat ini jangan dikira sekarang nggak ada yang percaya sama ramalan. Ini di YouTube, TikTok, medsos lah. Ada orang meramal itu dipercaya kok. Ya. Besok akan terjadi apa. Ya. Ini ramalan kudeta tahun 2027. Ini juga banyak orang yang percaya. Ya, dengan berbagai analisa politik dan sebagainya. Kemudian ada anak indigo diwawancara, di sini ada apa, di situ apa, itu bentuknya apa. Itu banyak orang yang percaya. Ya. Ramalan-ramalan dengan tarot kartu, dengan garis tangan, dengan kelahiran dan sebagainya. Ini zaman sekarang masih ada orang yang percaya dengan ramalan-ramalan seperti itu. Kok dilalai ngepasi bener? Nah, tenan toh. Kandhani kok. Jadi ini bisa jadi goncangan keimanan pada diri kita. Maka kita tetap harus bertawakal kepada Allah dan membaca doa tadi. Allahumma la khaira illa khairuka wa la thaira illa thairuka wa la ilaha ghairuka. Ini ketauhidan kita yang harus kita pegang. Kemudian tetap menjalankan urusan yang baik. Arep sesuk
niku satu surah, wis jalankan saja. Ada rencana apa, jalankan saja. Jangan takut gagal, jangan takut sial. Bahkan pada malam hari ini pun, ini juga pengajian yang spesial. Malam siji surah kok ya metu pengajian, jane gede kok. Ya enggak apa-apa. Nah, gitu. Kita meyakini bahwa yang memberikan manfaat itu Allah, yang memberikan madarat itu juga Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita bahwa dalam ajaran Islam tidak ada yang namanya tiaroh. Tiaroh ini bukan Tuhan. Iki kok ono ngene nggih ono gagak tiar-tiar ngono. Sapa ya sing arep mati. Dilalae kok bengi nang kuburan ono sing blung wah. Nah iki wis entuk panggilan. Kok kebetulan pagi harinya betul ada orang meninggal. Ini kalau di kampung-kampung ya nggak cuma kuburan yang bunyinya blung. Kadang kalau di kampung itu lurup, payung, terus kendok, protekan. Nah di sini mungkin jinnya jadi alam ngono. Wah. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala tiyarata wala hamata wala safar." Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan bahwa tidak ada penularan yang bekerja tanpa izin Allah. Penyakit menular, apa-apa nular. Seperti kemarin jani, COVID. Kira-kira virus corona itu sekarang masih ada atau sudah hilang? Wong hilang kok dengan pernyataan. Sekarang COVID sudah selesai, halus. Jika sejak zaman dulu sampai sekarang yang namanya orang batuk pilek itu ya ada. Tapi kenyataannya ya begitu. Ya itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. La adwa, tidak ada penularan yang bekerja dengan sendirinya tanpa izin Allah. Dan kalau memang orang tertular ya karena memang itu atas kehendak dari Allah. Wala tayrata, tidak ada tiaroh, tidak ada gugur Tuhan, tidak ada kesialan. Wala hamata, tidak ada burung hantu pembawa sial. Wala sofar, dan tidak ada kesialan pada bulan Sofar. Nah ini di budaya Arab yang keramat, yang sial adalah bulan Sofar. Kalau di masyarakat kita bulan Suro. Nanti di tempat yang lain angka 13. Yang lainnya angka 12. Angka 14 enggak ada. Kemudian kita memperkuat tadi bacaan ketika memang mengalami kesialan. Ya katakan saja, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Kita pasrahkan kepada Allah, betul-betul bertawakal bahwa kalaupun saya mengalami sial, ya sial itu ya dari Allah. Ternyata satu peristiwa itu siapa yang selamat, siapa yang sial itu ada dan berbeda. Mungkin dalam peristiwa yang lain juga begitu. Peristiwa yang lain itu ada yang selamat, ada yang sial, ada yang meninggal. Nah, memang yang Allah kehendaki seperti itu. Nah, maka keyakinan kita adalah ketika kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu, menentukan nasib seseorang. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita peringatan yang cukup keras. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tiarah menganggap sial itu syirik. Menganggap ada kesialan adalah syirik. Menganggap kesialan itu syirik. Ini sampai 3 kali. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah syirik kecil. Apabila seseorang itu meyakini ada suatu hari yang hari itu adalah hari sial, atau benda itu menyebabkan sial,
atau kejadian sebagai sebab datangnya kesialan. Padahal itu tidak ada dalil yang sahih. Jika sampai meyakini bahwa hal tersebut memiliki kekuatan yang mandiri selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi syirik yang besar. Ya, karena memiliki suatu keyakinan. Ya. Kan banyak sekali orang kemudian, kamu aja yang nggak paham, kamu aja yang nggak pono, nggak peka. Ini kan tanda-tanda. Tidak nih gue, engkau nak kejadian ini. Ini sering terjadi hal yang seperti itu. Ada orang bermimpi bahwa ada pohon tumbang kemudian menimpa orang-orang. Kok ternyata pagi harinya kejadian persis. Ini dialami oleh teman saya. Jadi ada satu kecelakaan yang menimpa satu keluarga di mobil dan meninggal karena tertimpa pohon tumbang yang ada di pinggir jalan. Dan malam hari sebelum kejadian, teman saya itu bermimpi persis seperti itu kejadiannya. Kira-kira ini nyata apa betul? Kok bisa terjadi itu kenapa? Ini karena gangguan setan. Kalau seseorang mengalami hal seperti itu memang ya kejadian yang dia digoda oleh setan. Tapi kalau dia sering mengalami mimpi seperti itu, hampir dipastikan bahwa dalam dirinya memang ada setannya. Iya, punya perewangan, dan itu lebih kecenderungannya kepada jin nasab. Nah, jin nasab itu jin yang menjadi khodam bahasa Arab, kalau bahasa Jawa itu perewangan. Nah, jenis jin khodam, jin perewangan itu macam-macam. Nah, macam-macam. Ada yang pengobatan, pinter pijet, pinter nambani, ono sing penglarisan, ono sing ketigdayan, ono sing macam-macam. Itu tinggal beli ada. Ya, tapi dengan tumbal. Nah, ketika orang yang memiliki ini meninggal dunia, jinnya ini akan mencari kepada anak keturunannya. Anaknya siapa? Yang paling cocok. Yang paling cocok. Kalau ibunya dukun pijat, misalnya, ya ini juga cari kepada anaknya yang senang pijat, senang ketulung, senang ketombo. Nek tidak ada, nah, mungkin ada orang lain yang pengen belajar, nah, atau saudaranya, atau cucunya. Nah, ini yang sekarakter. Pengasihan juga begitu, kadigdayan juga begitu, penglarisan juga begitu. Orang-orang yang memiliki karakter mirip dengan yang punya. Dan ciri utama dari jin perewangan yang jadi nasab ini, anaknya indigo. Indigo itu bisa mengetahui dunia gaib, baik melihat, merasakan, mendengar. Terkadang ada kemampuan meramal. Ini orang yang punya jin keturunan. Bagaimana kita itu bersikap ya menghadapi kepercayaan pada masyarakat ini. Ya, adanya tatoyur, anggapan sial, ini berkembang di masa jahiliyah, di masyarakat yang masih tradisional. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan tadi bahwa la adwa wala tiarota wala hamata wala sofar. Tidak ada keyakinan penularan yang berdiri sendiri tanpa izin Allah. Tidak ada kesialan karena pertanda burung. Tidak ada sial karena burung hantu. Tidak ada sial karena bulan Safar. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan ala innama ta'iruhum indallah. Ingatlah sesungguhnya kesialan mereka itu berada di sisi Allah. Sikap kita sebagai satu kesimpulan saat ini, yang pertama menolak keyakinan adanya hari sial. Satu suro itu sial, enggak sial. Satu suro itu hari biasa. Nah, kemudian kita boleh menganggap sebagian waktu lebih mulia
bukan lebih siap. Seperti misalnya bulan waktu hari Jumat lebih mulia dibandingkan hari yang lain. Tanggal ini, tanggal 10 Muharram lebih mulia daripada tanggal yang lain. Malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada malam yang lain. Mengenai Muharram, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Seutama-utamanya berpuasa setelah Ramadan adalah berpuasa pada syahrullah, bulan Allah. Apa itu? Yaitu al-Muharram, bulan Muharram. Justru Muharram ini bulan yang mulia sampai disebut sebagai syahrullah, bulan Allah. Nah, ini kemudian kita menyikapi tradisi masyarakat dengan bijak, yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Nggak perlu kita itu gontok-gontokan, nggak perlu pengkenengan, itu kok diberikan pengertian. Ya. Sehingga nanti masyarakat pun juga akan sedikit demi sedikit akan mengerti dan memahami dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, dengan bertambahnya keimanan, banyaknya menghadiri majelis taklim dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai pengingat bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat tahun baru Hijriyah tahun 1448. Nggih ngoten, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.